Selamat pagi pemirsa, saya Sheryl Sanjung Uria bersama rekan saya Tasya Natalia. kembali lagi bersama kami dalam BIMS TV membahas berita terbaru saat ini. Banjir lahar hujan Gunung Merapi menerjang sejumlah wilayah yang terdapat di Sumatera Barat. Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat menimbulkan kerusakan luas dan juga mematikan. Mendengar kabar air yang semakin tinggi, tim pencarian dan pertolongan Kota Padang langsung bergerak cepat. Semua tim ikut serta dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir lahar dingin di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dua daerah tersebut dikabarkan menjadi wilayah yang terkena dampak paling banyak dari banjir lahar dingin Gunung Merapi ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa total korban meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 37 orang. Selain mengakibatkan korban jiwa, banjir yang terjadi juga mengakibatkan beberapa jembatan terputus dan rumah warga terendam. Warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai yang berhulu ke Gunung Merapi dihimbau untuk selalu waspada akan potensi resiko bahaya banjir susulan. Warga juga diharapkan untuk melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Berita selanjutnya datang dari pesawat latih milik Indonesia Flying Club dengan nomor pesawat PKIFP mengalami kecelakaan udara di kawasan lapangan Sunburst, Bumi Serpong Damai, Banten pada hari Minggu lalu. Pesawat ini diketahui start terbang dari Tanjung Lesung dengan tujuan Pondok Cabe. Menurut Kepala Seksi Operasi Basarnas Jakarta, pesawat hilang kontak pada pukul 14:43 waktu Indonesia bagian Barat, hingga akhirnya diketahui jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan. Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa pesawat itu berisi 3 orang yang terdiri dari pilot, teknisi, dan penumpang. Kepala Kepolisian Resor Tangerang Selatan mengabarkan bahwa kronologi serta penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Seperti apa perkembangan dari jatuhnya pesawat latih di kawasan BSD Tangerang Selatan? Kita akan tanya langsung pada rekan saya Erik yang sudah berada di lokasi. Bagaimana Erik? Apakah ada informasi terbaru terkait korban jiwa? Oke, terima kasih Sheryl. Baik pemirsa, saya sekarang sudah berada di lokasi BSD Tangerang Selatan yang ada dan juga pesawat ini yang terjatuh pada saat Minggu kemarin. Di lokasi ini, saya sudah mendapatkan perkembangan terbaru mengenai informasi pesawat latih yang jatuh di BSD tersebut. Pesawat disebut sempat oleng karena adanya terjatuh di tanah. Saksi yang melihat tersebut berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Menurut informasi yang saya dapatkan, dari insiden tersebut menyebabkan 3 orang yang telah meninggal dunia akibat pesawat latih tersebut yang jatuh pada saat Minggu kemarin. Di sini saya mendapatkan laporan bahwa penyebab ketiga orang meninggal tersebut karena adanya benturan di dalam pesawat pada saat pesawat itu jatuh. 3 korban tewas yakni pilot, engineer dan juga penumpang. Ketiga korban tersebut lalu dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. 1 korban yang telah ditemukan dinyatakan telah meninggal dunia dan kini dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Tangerang. Sementara untuk 2 korbannya lagi masih dalam tahap evakuasi oleh tim SAR. Karena untuk 2 korbannya masih terjebak di dalam pesawat tersebut. 2 dari 3 korbannya yang terkena dampak tersebut teridentifikasi yaitu pilot dan juga penumpang. Saya juga ingin melaporkan bahwa terdapat juga seorang warga yang tidak sengaja melihat insiden tersebut dan menjadi saksi bahwa tidak sengaja mendengar suara Mayday di dalam pesawat tersebut. Seperti yang kita ketahui, suara Mayday itu di dalam pesawat mengartikan bahwa terdapat sesuatu yang berbahaya jika di dalam pesawat tersebut. Salah satu warga juga mengakui bahwa
dua korban yang di dalam, yang satunya itu terlempar keluar dan yang satunya itu masih terjepit di dalam pesawat. Baik pemirsa, saya akan kembalikan kepada Sheryl dan terima kasih. Baik, terima kasih Erik. Selanjutnya kami menyediakan berita terbaru dari dunia olahraga yang akan dibawakan oleh rekan saya Aurel. Silahkan Aurel. Baik, terima kasih Sheryl. Salam olahraga. Hari ini saya akan membawakan berita seputar olahraga. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Uzbekistan terjadi beberapa kejanggalan dalam keputusan wasit Tiongkok Shen Yinhao yang merugikan Timnas Indonesia. Pertandingan AFC U23 yang berlokasi di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, berlangsung pada Senin 29 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada awal babak pertama, Timnas Indonesia sempat mengalami kesulitan dalam melawan serangan dari Timnas Uzbekistan. Namun, Timnas Indonesia tetap kokoh bertahan menghadapi lawan dan mencari strategi penyerangan sehingga dapat mendesak kembali Timnas Uzbekistan. Pada babak kedua, di menit ke-61, Muhammad Ferrari akhirnya berhasil mencetak skor setelah perjuangan yang cukup panjang. Tetapi sangat disayangkan, skor malah dianulir oleh wasit karena kaki Ramadan Sananta dianggap offside sebelum bola masuk gawang. Pada menit ke-83, Rizky Ridho diberi kartu merah setelah percobaan merebut bola dari Jasurbek Jalolidinov yang dinilai pelanggaran saat kakinya mengenai area dekat vital lawan. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, lantas memberikan protes. Bukannya mendapatkan perubahan, ia malah diberi kartu kuning oleh wasit karena dianggap protes berlebihan. Tentu saja, keputusan wasit Shen Yinhao ini berdampak pada mental Timnas Indonesia yang menjadi berantakan dan kehilangan arah dalam pertandingan. Pertandingan berakhir dimenangkan oleh Uzbekistan dengan skor 0-2. Indonesia tetap berpeluang lolos ke Olimpiade Paris dengan mengalahkan Irak. Jika berhasil menang, Indonesia akan masuk ke dalam grup B yang calon lawannya adalah Argentina, Maroko, dan Ukraina. Tetapi jika kalah lagi, Indonesia harus menjalani jalur playoff melawan Guinea, Timnas Afrika, untuk dapat bertahan melanjutkan Olimpiade. Jika berhasil menang, Indonesia akan masuk ke dalam grup A, yang calon lawannya adalah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Sekian berita olahraga hari ini, kita akan kembali ke studio. Silakan Sheryl. Baik, terima kasih Aurel. Selanjutnya kita akan masuk ke dunia kuliner dan pariwisata yang akan dibawakan oleh rekan saya Tasya. Silahkan Tasya. Baik, terima kasih Sheryl. Malang sudah terkenal memiliki banyak destinasi wisata yang menarik sejak dulu. Berbagai wisata alam, sejarah, kuliner, hingga taman bermain yang seru bisa Anda temukan di Malang. Tetapi, jika Anda sudah sering berkunjung ke Malang dan bosan berwisata ke tempat itu-itu saja, berikut adalah tempat wisata Malang terbaru dan hits 2024 yang bisa Anda kunjungi, yaitu Taman Kemesraan. Taman Kemesraan bisa dibilang tempat wisata di Malang yang memadukan konsep antara alam, romansa, dan edukasi mengenai adat budaya Jawa yang ada di Malang. Taman Kemesraan berlokasi di Jalan Geraha Kencana Utara 5, Jawa Timur. Dengan harga tiket Rp15.000 per orang dan jam buka pukul 8 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua adalah Malang Dreamland. Malang Dreamland adalah wisata di Malang yang menawarkan pemandangan alam perbukitan sambil bersantai. Panorama alamnya begitu mengagumkan, terlebih lagi jika Anda datang untuk menikmati sunset atau sunrise. Malang Dreamland berlokasi di Jalan Ngadireso, Jawa Timur dengan harga tiket masuk hanya Rp5.000 dan jam buka pukul 9 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain kaya akan destinasi wisatanya yang mempesona, Malang juga memiliki sederet kuliner kaki lima yang menggugah selera. Malang dapat menjadi destinasi tepat untuk berburu kuliner, terlebih harganya yang terjangkau mampu membuat para pembeli rela mengantri. Berikut kuliner kaki lima yang wajib dicoba ketika Anda mengunjungi kota berhawa sejuk ini, yaitu yang pertama adalah Rawon Malang Mbak Ten, berada di Jalan Borobudur nomor 34, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Dibuka pada pukul 1 dini hari bukan menjadi alasan Rawon Malang Mbak Ten sepi pembeli.
Bahkan sebelum dibuka, tempat makan ini sudah dipadati oleh para pembeli. Selain rawon, warung ini turut menyediakan nasi campur dengan lauk yang variatif. Semua menu yang disajikan memiliki harga yang bersahabat dan porsi yang banyak. Yang kedua adalah bakso Presiden, berlokasi di Batanghari nomor 5 belakang Hotel Savana, Malang. Warung bakso Presiden berada tepat di pinggiran kereta. Warung bakso ini sudah berdiri sejak 1977. Di sini terdapat jenis bakso yang lengkap, mulai dari bakso urat, bakso telur, bakso goreng, bakso udang, bakso bakar, hingga tahu siomay. Pembeli dapat memilih isian menu bakso sesuai selera. Bakso ini sangat ramai pembeli sehingga mendapat julukan sebagai pelopor bakso Malang. Demikian pemirsa, kembali ke rekan saya Sheryl. Demikian berita yang kami sampaikan. Saya Sheryl, mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.